Syukur kepada Tuhan buat malam yang diberkati, buat malam yang indah, buat mujizat yang akan kami lihat, buat berita firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami semua dan kami disembuhkan, dipulihkan, dilegakan. Biar malam ini bukan hanya hikmat yang kami dengar, tetapi pewahyuan yang membuat kami kuat melewati banyak hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam semuanya, kita akan belajar. Ya. Jadi malam ini kita akan ada sharing tentang belajar ya. Tapi sebelum saya mau menyampaikan, ada pesan buat Cik Lili Mantara ya. Tuhan bicara, jangan kamu khawatir. Kenapa kamu khawatir? Anda dapat ayat Mazmur 55 ayat 23. Catat ya, Cik Lili, Mazmur 55 ayat 23. Apa yang kamu pikirkan itu tidak mewakili keadaan keluargamu. Bahkan kesehatanmu pun akan Tuhan atur. Itu yang Anda harus dengar. Sebelum Anda mendengar firman, jangan khawatir. Aku berdoa, terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga kepadamu, keluargamu, suamimu, anak-anakmu, menantumu. Biar engkau tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Oke, saya lanjutkan. Ya, firman ini saya sampaikan awalnya. Saya bicara sama Irin ya, Irin istrinya Kohendra. Kita bicara-bicara, berdoa, sharing firman Tuhan. Tiba-tiba saya sampaikan sesuatu buat dia dan dia ingin diberkati semua. Maksudnya gini, supaya firman ini memberkati semua. Jadi dia minta Kuyu sampaikan aja hari Rebu. Terus saya bilang, Irin aku harus izin Tuhan dulu. Dan Tuhan izinkan boleh. Jadi malam ini kita akan belajar agak unik ya, yaitu iman. Tapi bukan dari pelajaran yang biasanya. Biasanya kan Anda belajar iman itu gini ya, iman tanpa perbuatan mati. Iman adalah bukti dari yang belum dilihat. Sudah hafal semuanya. Tapi kenapa masih ada yang masih dalam pergumulan sulit melewati? Ayo kita belajar yuk. Firman ini awalnya saya sharing dengan Irin bagaimana kami melewati ya tahun-tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Sebelum saya sharing dulu ya. Saya hari Sabtu itu khotbah tentang Omikron kepada gereja-gereja ya untuk pendeta-pendeta se-Indonesia. Tiba-tiba setan itu tidak terima, saudara. Mega istri saya, tiba-tiba dia bilang gini, Pak, aku kok badanku sakit semua, Pak, meriang, Pak. Padahal saya mau menyampaikan Omikron dan nutrisinya buat pendeta-pendeta. Dan kan banyak pendeta kena Omikron sama DB, jadi saya menjelaskan yang meriang, demam. Istri saya tiba-tiba jam 9 malam loh, saudara. Habis selesai khotbah gini, Pak, akulah antigen, Pak, gitu. Saya sampai, aduh Tuhan. Tapi saya masih ingat, tapi saya ngomong gini, Han, iman itu yang paling hebat, bukan kuat. Tapi ketika kamu bisa menerima kelemahan iman orang lain. Jadi saya berusaha, saudara, gini, yang kamu yakin tak yang Tuhan janji loh mbak aku Tuhan seisi rumah kita bebas Omikron. Tapi dia bilang
Ya Pak, tapi aku takut nulari kamu. Ya udah, berangkat toh. Tapi kita perjamuan kudus dulu ya, doa dulu. Tuhan, saya ingat-ingat tiba-tiba diingatkan Roh Kudus, mami saya ngajari saya doa. Doa tertinggi di kekristenan adalah begini. Waktu Yesus doa di Getsemani itu cara Yesus berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau pasti bisa. Tetapi biarlah kehendak yang terjadi. Jadi saya berdoa gini, Mega, dalam nama Yesus, Omikron pergi, karena Tuhan sanggup menyembuhkan kamu, tetapi biarlah Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan. Dia berangkat jam 9 malam, saudara, sampai Siloam, rumah sakit Siloam, Gubeng kalau nggak salah ya, itu jam 10. Jam 10 dia tes, saya bilang, kamu nggak usah ngomong sama papa hasilnya ya, karena kamu pasti negatif. Dia ngomong, ya Pak, tapi aku harus tes. Ya, nggak apa-apa. Ya, no. Saya goda dia gini, saya goda ini istri saya. Memang berbahagia yang tidak melihat tapi percaya. Dia tertawa, saudara. Akhirnya dia nekat cek, dan hasilnya negatif. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong, ya. Jadi negatif hasilnya. Besoknya saya khotbah lagi di Jakarta dan Hongaria. Jadi saya malam khotbah di Hongaria jam 7 malam. Lagi saya tanya, masih ganggu lagi. Istri saya ngomong, Pak tambah meriang Pak. Aduh, ya apa ini? Pak, aku enggak mau antigen Pak, aku mau PCR lebih hebat. Mama, ayo tahu Mas. Saya godain gini, istri saya goda. Memang Nabi itu ditolak di tempat sendiri. Dia tertawa, saudara. Saya bilang, orang lain minta Papa doa, no. Kamu kok nggak percaya sih? Tapi dia bilang, Pak, aku pingin tes PCR. Dia jam 7 malam berangkat. Nah, PCR kan nggak langsung jadi, saudara. Jadi dia bilang, Pak, aku izin ya, nggak tidur sini. Maksudmu apa? Aku mau tidur hotel. Supaya pasti kalau besok aku negatif, aku pulang. Kalau positif, aku sudah bawa baju 5 buat 5 hari isoman. Saya mau ngomel, mau apa, bingung. Akhirnya saya berdoa, tak lepas no, istri saya bilang, sayang pergilah, Tuhan menyertai kamu. Dia berangkat, saudara, habis tes, deg-degan dia. Nah, saya ini kan biasa ada istri ya, nggak ada, bingung, akhirnya saya tidur sama saya. Nggak apa-apa Pak, tak temani Pak. Jadi istri saya deg-degan semalam, vid call saya, semua, tak teleponi semua. Saya mau telepon Bu Maria, takut ganggu ya. Akhirnya saya bingung kabeh. Akhirnya istri saya seharian di hotel. Dan PCR kan jadinya 24 jam. Jadi dia tes jam 7 malam, jadi Senin pagi dia belum ketahuan. Masih bingung dia. Wes ma pulang oh, aku bilang gitu. Pulang oh. Enggak apa-apa wes. Kita kena sekeluarga enggak apa-apa. Apartemen kecil kan, kena semua enggak apa-apa. Dia enggak mau. Akhirnya saya bilang, "Yowis, kamu nanti mau pulang jam berapa? Kamu itu pasti negatif." Pasti negatif. Saudara, saya kasih tahu ya. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau berkata kepada gunung itu pindah, pasti pindah. Asal jangan bimbang. Jadi saudara kalau mau tes Omikron, jangan gini ya, deg-degan aku. Jangan ya, jangan bimbang. Nah, Mega ini bimbang, tapi saya enggak. Tapi iman seseorang bisa ngangkat. Maksud saya gini, saudara. Kalau istrimu takut, suami jangan takut. Kalau anak-anak takut, mama jangan takut, si orang ibu. Di firman Tuhan pernah mengatakan ada 4 orang yang menandu orang lumpuh. Orang lumpuh tidak punya iman, tapi 4 orang itu punya iman. Dan Tuhan memperhitungkan yang 4 itu. Saya ulangi ya, kalau bapakmu sakit, kalau anakmu sakit, kalau suamimu sakit, tidak punya iman, engkau yang harus punya iman. Karena iman sahabat diperhitungkan. Iman suami diperhitungkan. Kalau anakmu lemah, iman ibunya harus kuat. Nah, akhirnya singkat cerita, dia dikabari. Ya, dikabari
Dia bilang, dia enggak mau ngabari saya. Tiba-tiba dia ketok masuk apartemen. Pak, aku pulang, Pak. Aku negatif. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya, saudara. Jadi, antigen negatif, PCR negatif. Sampai Irin tak kirimi PCR, Irin tanya, buat apa sih megates? Ya itu, ini kesaksian sama menjelaskan. Apakah yang kena Omikron tidak punya iman? Bukan. Berarti dia diizinkan Tuhan seperti Sadrak Meshach Abednego. Masuk dapur api, tapi tidak hangus. Dengarkan saya ya, yang kena Omikron, engkau boleh kena, tapi engkau tidak akan mati. Karena Tuhan penolongmu. Tepuk tangan ya buat Tuhan saudara, supaya kita hari ini kuat imannya. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Yang saya ajarkan ke Irin, akan saya khotbahkan hari ini lebih lengkap. Khotbah judulnya agak unik. Oh ya, ada namanya Catherine, enggak? Catherine. Dengarkan ya Catherine, kamu dapat firman ini. Kamu ini sering didoakan hamba Tuhan. Tapi Catherine ini merasa banyak yang belum terjadi. Saya ulangi ya. Ada enggak nama Catherine? Nah, Catherine ini sering didoakan. Ada ya? Dengarkan ya. Engkau sering didoakan hamba Tuhan. Banyak nabi Tuhan mendoakan kamu. Tapi kamu ini merasa banyak yang belum terjadi. Jadi kamu diam aja orangnya, nggak mau protes, pokoknya kok nggak jadi ya gitu. Orang lain terjadi mujizat, kesaksian, kamu masih merasa ada persoalanmu pribadi kata Tuhan, yang kamu merasa belum ketulung, ya. Nah, Tuhan ngomong ini, dengarkan saya. Penglihatan profetik itu tidak mungkin salah. Kamu catat ini, Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Saya ulangi, Habakuk 2 ayat 3. Saya tidak tahu kamu di mana, tapi intinya, lihat, kamu punya masalah pribadi yang sulit diceritakan orang lain. Jadi kamu ini punya masalah kayak pribadi keluarga yang sulit diceritakan orang lain. Tapi Tuhan itu akan menolong kamu. Nah, masalahnya kamu ini sering didoakan orang, tapi merasa ada yang belum terjadi. Catat ya, Habakuk 2 ayat 3. Aku berdoa sekarang sama kamu. Tuhan, biarlah wanita ini menerima apa yang Engkau janjikan. Dan biarlah imannya tetap kuat. Tuhan juga bilang ada masalah lambung yang akan disembuhkan Tuhan. Maaf ya, aku melihat dua pribadi beda dalam keluargamu. Maaf ya, ada dua pribadi yang berbeda. Pokoknya ini dua ini berbeda. Saya bingung, tapi saya tidak mau nyampaikan. Intinya kamu tenang. Kamu jangan menaruh harapan pada dua orang ini. Baik yang di negara satunya atau negara satunya. Saya tidak tahu, aneh ini. Tapi Tuhan bilang kamu harus percaya Tuhan. Tuhan itu bisa merubah semuanya. Kalau kamu percaya Tuhan ya, bisa rubah semua jadi baik. Kami lepaskan kuasa, kami lepaskan anugerah, pengampunan dalam nama Yesus. Amin. Itu ya, jangan lupa ya, Habakuk 2 ayat 3. Nah, saya sampaikan khotbah, judulnya agak unik. Ayo, semua lihat gambar ya, karena ini harus dengan gambar. Jadi saya mau membahas iman perorangan dan iman kelompok. Ini penting ya, saudara. Waktu saya sampaikan ke Irin, dia bingung. Maksudnya apa Koyo gitu ya. Nah, saya jelaskan. Iman perorangan vs iman kelompok. Cuma waktu itu sama Irin nyampaikan nama telepon, jadi ini ya nggak jelas ya. Ini Anda lihat semua, Anda lihat gambarnya sekarang. Petinju itu kalau latihan sama pelatihnya, ya sama teman-temannya, dia senang dia kuat ya mentalnya. Ini orangnya ini yang jenggotan ini ya. Orang ini kalau berlatih sama teman-temannya tim kuat dia. Tapi Anda lihat gak, kalau tanding sama tim atau sendirian? Nah, kalau tanding sendirian, saya ulangi ya, atlet terbaik
kalau latihan itu ada temennya. Tapi Anda tahu nggak, kalau tanding ya sendirian. Jadi dia tidak bisa mengharapkan temannya bantu. Hati-hati ya. Kamu kalau Zoom gini, imanmu jadi kuat. Tapi kamu selesai Zoom, imanmu sendirian. Mega itu kalau ada saya, wah senang dia. Ada yang doa, no. Waktu di hotel dia bilang, Pak, aku sendirian, Pak. Nah, sebenarnya nggak sendirian, tapi kamu sama Tuhan. Tetapi perjuanganmu sendirian. Ya, saya nggak bisa bayangkan ibu gembala ya di rumah sakit sendirian bagaimana. Walaupun yang doakan banyak, anaknya sayang, tapi dia harus membangun iman personal, perorangan. Dia sama Tuhan aja. Dia punya anak banyak, punya sahabat banyak, tapi sing sakit deh ngrasakno. Bu Maria itu sayang sama saya, semua sayang sama saya. Tapi waktu saya mengalami kelumpuhan itu saya sendirian. Jadi hati-hati ya saudara. Atlet itu kalau kumpul pelatih seneng, tapi nanti ring tinju, hancur kamu kalau kamu tidak dengar khotbah hari ini. Hati-hati saudara. Hari ini akan saya ajarkan supaya Anda kuat menghadapi ini. Ayo kita lanjutkan ya. Nah, Anda lihat pemain musik ini, yang tengah ini. Nah, Noni yang tengah ini. Senang kalau latihan musik. Dia salah nggak ketahuan, temannya banyak. Tapi kalau tampil, sendirian. Ya, kalau latihan nggak main pun, sing lainnya main. Saudara nek ikut Zoom gini nggak sembayang, sing lainnya sembayang. Tapi nanti malam saudara ndak sembayang sendiri, habis saudara. Jadi saudara ingat ya, boleh berkumpul gini penting sekali membangun iman bersama-sama. Tetapi saudara harus punya iman perorangan. Nanti saya jelaskan. Nah ini contoh lagi ketiga biar saudara ngerti ya. Nah ini lihat nih, orang ini menyembah Tuhan segini banyak ya. Nah ini orang kacamataan ini, Anda lihat. Orang kacamataan ini, saya lingkari, menyembah Tuhan dari ribuan ini. Wah, sewenang menyanyi Tuhan. Tapi begitu Anda lihat gambarnya berikut. Kena COVID sendirian. Nek doa bareng-bareng. Nek kena COVID, dewean. Ini penting ya, saya akan bahas semuanya dengan lengkap supaya saudara ngerti. Waktu saya sakit, ya orang-orang, istri saya, sahabat-sahabat saya, termasuk Bu Maria, bilang, Tuhan pasti tolong Pak Yu. Pak Amos itu bilang, tidak ada syarafmu yang akan berhenti, semua jalan. Enak ya didengar ya. Tapi waktu sendirian, malam, Mega tidur, semua tidur, aku tidak bisa gerak, no. Aku nangis aku. Nah, di saat itulah aku harus membangun iman sendirian itu bersama Tuhan. Jadi di kelompok paling enak memang, dengar kelompok, dengar profetik itu senang. Tapi ingat ya, pertempuranmu adalah pertempuran sendirian. Walaupun istrimu mengasihi kamu, walaupun gembalamu suayang baik kamu. Kamu harus punya iman perorangan. Terakhir ya, habis ini saya jelaskan. Ini gambar-gambar sih. Nah, ini perempuan ini contoh. Perempuan ini nyanyi-nyanyi di grup. Wah. Tapi ketika gundul, ya, ketika stroke, ya, kayak gini. Ini BL ini ya. BL ini nyanyi buanter, ya, semangat. Tapi waktu gundul, kanker, sendirian. Ya, jadi kenapa sih ini penting? Tak jelas no. Supaya malam ini yang sakit imannya tambah kuat. Ya, sing keluargane porak-poranda tambah kuat. Ya. Ya, jadi jangan takut, jangan bimbang. Ya. Ini terakhir. Bu Maria, sorry ya, firman Tuhan dapat terdot. Tiba-tiba Willy, dengarkan Willy, Pak Willy. Ya, Bapak Willy.
Siapa Bapak Willy ini? Kamu jangan patah hati. Tuhan bilang kamu lagi tertekan hatimu. Ya, tertekan jiwamu. Ya. Pak Willy, mana Pak Willy? Kamu tertekan jiwamu. Ya, jangan tertekan jiwamu. Aku enggak tahu apa yang kamu hadapi. Pak Willy siapa ini ya? Ya, tapi enggak apa-apa. Pokoknya Pak Willy kuatkan imanmu. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan bilang kamu patah hati. Enggak tahu kamu, tapi saya yakin bukan masalah keluarga ya. Bukan masalah jodoh, patah hati. Tapi intinya patah hati itu intinya Tuhan bilang kamu lagi gentar, bingung, enggak berani ngomong be siapa-siapa. Mau ngomong be keluarga enggak berani, ngomong be siapa enggak berani, tapi kamu patah hati. Tapi Tuhan itu janji akan menyertai kamu. Ya. Amin, amin Pak. Amin. Anakmu ada yang nanti ya, jangan takut ya, akan ada yang tidak sehat satu. Tapi itu tidak akan menular. Tuhan akan sembuhkan. Anak itu nanti lambungnya akan sakit. Tapi Tuhan itu janji. Tapi Tuhan barusan ngomong kamu tentang usahamu. Kamu jangan takut, jangan gentar. Semua Tuhan yang mulai, Tuhan yang menyelesaikan. Sekarang angkat tanganmu, saya akan berdoa buat kamu. Ulangan 31 ayat 8, catat ya. Ulangan 31 ayat 8. Aku berdoa buat Pak Willy. Hamba tidak mengenalnya, tapi Tuhan mengenalnya. Aku percaya Roh Kudus, percaya mujizat. Istrimu akan disehatkan Tuhan. Anak-anakmu, aku tidak tahu anakmu berapa, tapi ada lucu-lucu, kata Tuhan, kecil-kecil, sehat-sehat. Ada satu yang enggak, ada satu yang enggak sehat, tapi Tuhan akan sehatkan. Jangan takut kamu, jangan bimbang kamu. Jika ada kuasa gelap, roh jahat, roh setan yang mengganggu keluargamu, aku usir dalam nama Yesus. Kamu akan disehatkan Tuhan. Terima kasih. Masalah usahamu itu, kamu nanti akan melihat ada pertolongan Tuhan akan mengangkat, ada sesuatu yang macet kata Tuhan, tapi semua akan dilancarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, sudah ya. Terima kasih Pak Yo. Iya, terima kasih. Sudah kelihatan. Istri saya nunjukin nama apa siapa? Siapa ini? Ko Willy, anak Ibu Maria. Oh, serius tak? Oh, enggak tahu saudara ya. Serius Pak. Oh, buka masker, dari kemaskeran aku enggak tahu kok ya. Ya sampai no itu ya. Pokoknya tak sampai no itu semua nih. Kamu jangan takut. Tuhan itu menyertai kamu. Barusan istri saya nunjuk no kertas. Itu anak Ibu Maria katanya. Dan saya enggak tahu, enggak pakai masker ya. Oke, saya akan sampaikan selanjutnya khotbahnya. Oke, kita lihat ya. Anda lihat, ayo kita baca 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 1. Ini penting saudara. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda berkemah antara Soko dan Aseka. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perang berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Ya. Ayat 8, saya loncat ya. Ini Goliat. Ia berdiri dan berseru kepada orang Israel. Mengapa kamu keluar semua mengatur barisan perangmu? Bukankah aku Filistin dan kamu akan hamba Saul? Pilihlah seorang dan ia turun mendapat aku. Jika ia berperang melawan aku, mengalahkan aku, maka kami akan jadi hambamu
dan aku akan mengunggul dia, dan kamu akan menjadi hamba kami. Dengarkan saya ya, ini penting sekali. Ceritanya gini, Goliat itu nantang satu lawan satu. Orang Israel takut. Loh, kenapa? Soalnya orang Israel itu senengane perang bareng, perang kelompok. Begitu ditantang satu lawan satu, imane hancur. Saudara dengarkan saya, ini penting. Orang Kristen itu nek kebaktian imane kuat. Begitu dibikin COVID satu-satu, ndak ketemu temennya seiman, hancur imane. Saul itu kalau kumpul-kumpul orang Israel, jagoan menang. Kalau saudara ndak percaya, tak jelas dong ayatnya ya. Kaget saudara nanti. Nah, ini ndak usah. Ini. Tampillah seorang namanya Goliat nantang satu lawan satu. Nah, aku akan menantang seorang, berikan kami perang seorang lawan seorang. Saul ketakutan dan cemas hatinya. Lalu Daud ngomong, jangan tawar hati, hambamu akan melawan. Kenapa Daud berani? Ayo kita lihat ya. Tapi Saul bilang, tidak mungkin engkau bisa melawan dia, karena dia adalah prajurit. Nah, sekarang Anda lihat semua gambar ini penting. Saya bikin semalaman nih. Saul itu yang milih Tuhan, Daud yang milih Tuhan. Yang ngurapi Saul itu Samuel. Yang ngurapi Daud, ya Samuel, pendeta podo, tapi ini bukan pendeta sinode kita ya, ini Pak Nabi Samuel. Nah, masalahnya Anda lihat sekarang. Anda baca semua 1 Samuel 14, 47, 48. Setelah Saul menjabat jadi raja, maka peranglah dia melawan musuhnya. Dan kemana ia pergi selalu mendapat kemenangan. Jadi Saul itu tidak pernah kalah, saudara. Ya, saya ulangi ya, setelah Saul mendapat jabatan raja, dia perang ke seluruh lawan-lawannya, kemanapun dia pergi, tidak pernah kalah. Tapi kenapa hari itu dia takut? Soalnya Goliat nantang satu lawan satu. Amblas sudah langsung. Kenapa Daud berani? Ayo kita lihat kenapa. Karena Daud tidak pernah beramai-ramai kalau perang. Ayo Anda baca ya, 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam domba, aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan dari mulutnya. Kemudian apabila dia menyerangku, aku tangkap janggutnya. Dan aku hajar, aku bunuh. Dia biasa perang sendirian sama Tuhan. Kalau Saul biasa rombongan perang. Ini penting ya saudara. Jadi Saul itu berani ini perang sama rakyatnya. Kalau Daud biasa, kalau orang Jawa bilang umbaran. Apa itu umbaran? Digembala sendirian, dibuang saudaranya, tapi dia perang lawan singa sama Tuhan sendirian. Tapi kalau Saul, perang selalu kerumunan. Saya tidak menyinggung ya, adat gereja, yang penting pendoanya hebat. Wah, nek ngomong ya, di situ ada sesuatu gitu ya. Di sini ada, Pak, tenang Pak, nanti ginjalnya Ibu diganti yang baru. Waduh hebat. Tapi malam-malam mesti kontak saya. Pak Yohanes, pendoanya ada 25 ya. Yang satu telepon, Pak Yohanes, suami saya di penjara. Ada yang telepon, Pak Yohanes, saya sakit mah. Duh, ya apa sih? Tadi kerumunan hebatnya saya lihat sundel bolong. Nek dewean di rumah, telepon Pak Yohanes. Saya bukan sombong, saya mau cerita sama saudara. Jangan jadi Saul, perangi nek rombongan. Tapi nek sendirian,
Ada pendoa sing hebat lagi. Wah, nek doa saya lihat macam-macam. Tapi bilang, ponakanku tumor di Singapura mau dipecah. Tolong Pak Yu. Saya jadi bingung. Tadi waktu rombongannya apa kamu? Kok hebat setengah mati? Wah, ada lagi yang nomen ya. Ada orang tanya jodoh, tanya pendoa ini. Oh bukan. Oh, enak-enak ngomong-ngomong. Baru itu dia tanya, Pak Yo, sorry ya, aku pendoa gereja ini. Aku enggak punya anak 15 tahun. Duh, saya bingung enggak punya anak. Tadi saya lihat-lihat setan. Jadi saudara, yang hebat itu bukan bisa melihat begitu, tapi yang imannya kokoh bahwa Tuhan tidak mungkin berubah. Ayo saudara, itu penting. Saya ambil Ibu Gembala saudara pernah sharing-sharing saat kita sama-sama kurang sehat. Pak Yo, pokoknya aku percaya Pak Yo, katanya gembalamu. Tahun ini Tuhan sudah ngomong be aku Pak Yo, apa Bu? Immanuel, gitu ya. Tuhan menyertai aku Pak, walaupun orang-orang dano sing lupa doa aku, tapi Tuhan nyertai aku. Saya ingat waktu itu bulan-bulan awal-awal Januari. Gembala saudara sama saya kan kadang-kadang telepon ya, saya negara Tuhan telepon dia. Dia ngomong, pokoknya Pak Yo, aku tenang soalnya Tuhan janji Immanuel be aku. Nah, itu penting saudara. Dia punya jemaat, punya anak yang mengasihi, punya sahabat, tapi dia punya iman sendiri personel be Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Walaupun ucapannya gembalamu sederhana, itu mancep di otak saya. Wah, Ma, Mega, jangan takut kamu di hotel. Isoman, ada Tuhan menyertai kamu. Jadi, ini penting sekali saya ulang-ulang lagi ya. Saya ulang-ulang lagi. Anda berkumpul-kumpul gini bagus. Membangun iman bersama. Tapi, tolong dalam kehidupan sehari-hari, imanmu harus iman perorangan. Ayo, saya kasih ayatnya ya. Bagaimana caranya Pak Yu? Iya. Saya tidak lama-lama, nanti mungkin akan banyak yang minta doa jadi saya menjelaskan bahwa iman perorangan itu penting. Kita lihat ulang ya. Jadi ingat, Saul itu mendapat jabatan raja dan berperang selalu menang. Tapi ngelawan Goliat sendirian takut. Nah, Daud inilah beda. Dia waktu melawan singa dan beruang sama Tuhan. Nah, ini Anda baca ya. Dia ini menyamakan singa, beruang, Goliat, baik singa maupun beruang, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin, Goliat yang tidak bersunat itu, akan sama seperti binatang itu. Karena mencemooh Allah yang hidup. Saudara, dengarkan dengan iman. Saya akan profetik buat Anda. Sakit perut, sakit mah, sakit kanker, COVID sama. Semua akan dihancurkan Tuhan yang sama. Musuhmu beda-beda. Demam berdarah, sakit mah, COVID, siapapun penyakitmu, bilur Yesus menyembuhkan saudara. Tepuk tangan buat Yesus dulu, saudara. Ini penting sekali. Anda harus punya iman seperti itu. Tidak beda-bedakan penyakit. Kadang-kadang ada orang ya, tanya saya gini, Pak, saya kanker, Pak. Waktu adik saya kanker ya, adik saya yang paling kecil kanker. Dia bilang, nah, penyakit itu, oh ya saudara, saya lupa, nanti tanggal 19, kalau saudara nganggur, jam 4 sore ngikuti Instagram saya diundang Satgas COVID. Ya, nanti saya akan dipakai Satgas COVID untuk menjelaskan gizi Omikron. Nanti kalau saudara ada waktu ikut ya. Tanggal 19 ini ya, bulan Maret. Jadi jam 4 saya akan dipakai Satgas COVID untuk menjelaskan gizi. Nah, waktu adik saya kanker ngomong gini. Penyakit itu ada dua, saudara. Kronis dan akut. Kronis dan akut.
Dan penyakit yang tertinggi itu masih kanker dan lumpuh. Kanker dan lumpuh. Kedua, cuci darah, jantung, macam-macam ya. Nah, kalau kanker, bedanya kanker sama lumpuh apa? Kalau kanker takut mati. Karena apa? Dokternya ngomong, umurmu tinggal 3 bulan. Gitu. Adik saya sampai nangis-nangis, saudara. Kalau lumpuh lucu. Nggak takut mati, tapi apa? Kepingin mati. Gitu, lucu ya. Nek lumpuh itu jadi orang cacat, jadi dia kepingin mati. Ya, waktu 3 bulan pertama, tangan saya enggak gerak, waduh rasanya aku putus asa aku. Ya, kerjaanku ninggalkan aku, sahabat-sahabatku Jakarta ninggalkan aku, Amerika menutup pintu. Tapi bulan ke-8, wah Tuhan itu hebat saudara. Sekarang saya sudah bisa ke mall, bisa ke rumahnya Bu Maria. Nah Tuhan itu dahsyat. Nah adik saya kasih tahu, waktu dia kanker. Ingat ya, Abed, ini namanya Abed. Ya. Waktu dia kanker ya, kanker dokternya sudah bilang, ini kanker ganas, jadi umurnya tinggal 3 bulan lagi. Terus saya bilang sama dia, Bet, kono aja tersinggung ya. Waktu kondo, aku ya apa? Enak yo, saiki kamu dewean kamu, iman perorangan. Dengar aku ya. Abed, dengar kataku. Saya bilang sama adik saya, Bet, kamu pernah sakit gigi enggak? Bet nangis gitu. Ya pernah, nangis saya tak kudai. Pernah pusing enggak? Ya pernah aku. Tuhan sing nyembuhno pusingmu, nyembuhno kankermu. Saudara tahu, hari ini dia berdiri dengan kuat, kankernya hilang, saudara. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Saudara, tak kasih tahu ya, kamu harus membangun iman personel, iman perorangan. Bung Gembala sudah melewati berapa minggu yang lalu, lolos deh, perorangan. Wis. Nggak ono sing tahu, saya juga nggak tahu kok ya. Saya hanya dapat laporan kemenangan aja. Jadi saudara harus menang. Yang setuju katakan amin. Anakmu sing si rewel disembuhno Tuhan. Keluargamu, bojomu, semua penyakitmu, pekerjaanmu. Ingat, ojo beda-beda no masalah. Semua sama di hadapan Tuhan. Kecil sanggup-sanggup. Ekonomimu dipulihkan. Penyakitmu disembuhkan. Apapun masalahmu, diberes dengan Tuhan yang sama. God of Wonder itu. Tuhan yang sama melakukan keajaiban. Terakhir ya. Lalu bagaimana Pak Yu caranya? Nah, perhatiin ya. Nah, ini penting. Daud kok bisa punya iman personel? Dia menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Dengarkan nih, waktu suatu saat Daud itu mau dibunuh. Dan Daud terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya. Karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, sama-sama baca saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara dengarkan saya yuk. Saudara hari ini dapat laporan dokter apa? Oh penyakit tuh. Daud waktu dengar laporan seperti itu, dia mau mati dilempar batu, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Bukan kepercayaan kepada dokter. Dokter tuh ngomong Mega, Bu Mega jangan harap ya, Pak Yohanes jangan harap ya, tapi Mega menguatkan hatinya kepada Tuhan. Amin, amin. Tuhan, aku menikah, kapan-kapan nak ceritani ya, perjodohan sama Mega. Tapi ini malam ini saya mau cerita. Mega bilang, kami banyak hambatan menikah. Tapi intinya dia ngomong, Tuhan kalau kau izinkan aku menikah dengan Yohanes Sunarsi. Tuhan yang sama meloloskan suamiku.
Jadi dia tidak percaya dokter. Bukan tidak percaya dokter itu nganggap dokter bojok ya, bukan ya. Sekali lagi bukan ya. Tapi ketika ada laporan dokter, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini penting. Penting. Kalau ada laporan bank keuanganmu kacau, kamu harus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang pertama itu. Jadi itu penting. Saya akan berdoa. Firman Tuhan nggak akan saya perpanjang. Kita semua sudah tahu hari ini saya simpulkan ya. Intinya saudara pribadi harus menguatkan hatimu kepada Tuhan. Ingat, kalau ada yang ngomongi suamimu hancur, jangan percaya dia, percaya kepada Tuhan. Menguatkan hatinya kepada Tuhan, Daud itu. Kalau engkau punya masalah keuangan, rumah dilapori, kontraanmu habis, itu nggak salah, tapi kepercayaanmu harus sama Tuhan. Sudahlah, Tuhan itu melewatkan. Waktu kami di titik-titik terakhir ya, itu bulan Februari. Jadi saya November ditolak rumah sakit, Desember, Januari, Februari. Ya, itu Mega ngomong. Barusan nyampaikan Februari, Pak. Itu dokternya ngomong gini, sudah ngelewati 3 bulan. Jadi ini rasanya nggak bisa. Dah, teman seangkatan saya, maksud saya seangkatan itu yang sama-sama hari itu, 14 November, kemarin ketemu kita di rumah sakit. Teman yang sama-sama 14 November, ketemu di rumah sakit. Mega kaget, Mega nangis. Kenapa? Yang sebelah itu ditanyai gini, habis Senin hari apa? Tidak tahu saya. Duh, yang ngantarkan kamu siapa? Tidak tahu siapa dia. Itu. Jadi dia sama istrinya aja lupa. Jadi yang seperti saya ini sampai sekarang hilang ingatan. Loh ya Pak? Ditanyain, ini apa? Tidak tahu apa. Ini kaos kaki. Oh, kaos kaki. Dipasang di mana? Di mana ya? Kepala ya, gitu. Bayangkan, hilang ingatan, anaknya lupa. Anda tahu kan, ada pelawak juga sekarang di Jakarta. Anak sudah 6 bulan, anaknya aja lupa. Tuhan itu kalau saya sampai sekarang bisa khotbah, itu keajaiban Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Saya ini menikah sama Mega 18 tahun, 20 tahunan. Berapa? 21. Oh, dimarahi istri saya, 21 tahun. Saya ngomong 18 tahun, istri saya protes. 21 tahun ya. Oh iya, saya emosi mah. Ini khotbah ini. Jadi saya lupa. Saya itu lupa tanggal. Ulang tahunnya dia lupa, tapi saya nggak lupa dia istri saya. Yang penting itu, saudara. Nah, singkat cerita, 21 tahun menikah. Tadi saya rarat ya, saya kan bilang 18 tahun, dia rarat 21 tahun yo. ya, 21 tahun. Itu dia enggak pernah lihat saya sakit. Ya, dari kecil dia ngecek ke mami saya, Yohanes, jarang sakit. Sejak dia menikah sama saya jadi atlet toh. Enggak pernah sakit. Jadi dia kaget lihat saya sakit itu. Dokter itu ngomong sama dia, pindah dokter 7 kita. Jagoan semua, karena saya kan kenal semua dokter. Ngomong, sorry ya, suamimu ndak bisa. Suamimu ndak ada harapan. Terus Mega mangkel sekali satu apa? Asisten saya ketemu saya nggak nyapa. Tapi nyapa Mega. Ci Mega, mana koyo? Dalam hati Mega, koyo di sebelahku kamu ndak lihat ah? Jadi wajah saya sudah nggak jelas, pencong kabeh. Katanya saya ini, wajah papa kayak trapesium, kotak-kotak. Sakit hati nih, sakit.
Saya gini aja mau nangis. Tapi Tuhan itu hebat, saudara. Tuhan cuma ingatkan saya. Ada firman Tuhan yang mengatakan, wajah Yesus hancur. Sorry saudara, maaf, saya jadi ingat. Wajah Yesus hancur. Sampai orang tidak mengenalnya. Maaf saudara, ya. Saya jadi teringat. Jadi dokter yang pegang saya juga bilang gini, tanganmu gerano, nggak bisa. Dokternya itu sahabat saya ya, dokternya itu sahabat saya, dokter itu sahabat saya. Dia ngomong gini, kok ojo kakan makan jeroan. Dia nggak kenal saya. Saya biasanya pakai jeans, sepatu LV, baju saya bagus-bagus. Hari itu saya nggak pakai sandal, nggak bisa kakinya pakai sandal. Pakai baju nggak bisa. Wajahnya nggak tahu wajah saya kayak apa ya, waktu itu saya nggak tahu. Jadi dokternya itu ngomong gini, kok kamu coba makan jeroan. Jadi Mega ini dipikir ngeterkan orang lain. Padahal ini Pak Yohanes Sunardi. Ada orang suster yang ngomong gini, saudara. Ini bukunya siapa? Jadi Mega ini baca-baca buku saya, karangannya saya. Suster itu ngomong gini, ini bukunya Pak Yohanes Sunardi sing di JTV ya. Ini saya juga punya loh, Bu. Ibu suka baca. Gak ngerti sing tidur di depannya dari Pak Yohanes Sunardi. Maaf ya saudara, saya teringat. Ibu Gembala cuma berusaha menguatkan saya. Seandainya ada Pak Amos, dia bilang, bro, mau doa ya. Ya itu terjadi. Bayangkan sampai saya nggak dikenal sahabat saya. Di lift apartemen saya turun, nyapa Sean, papamu di mana? Kok sombong nggak pernah kelihatan? Di Amerika, dah. Padahal saya didorong Sean itu. Sean itu sampai nangis. Dia bilang, Tuhan, sorry ya, Bu Maria, sorry, maaf ya. Sean ngomong ini, Tuhan, kamu bisa bikin papaku masuk istana negara. Kenapa sekarang papaku begini? Tapi, saudara, Tuhan itu baik. Tidak pernah ditinggalkan. Orang yang mengasihi dia. Setia, saudara, setia. Dan waktu Pak
Gembala Pak Samuel ngomong gini, Pak Yo, kamu April khotbah. Saya nangis. Tapi Tuhan ngomong, waktu dulu kamu ganteng, terkenal, khotbah itu bagus. Tapi nah sekarang kamu khotbah, setan hancur semua. Soalnya kamu khotbah dalam kondisi kamu tidak layak. Saudara sing lagi susah dengarkan saya. Kalau kamu bisa mengangkat tanganmu dan bilang Tuhan itu baik, itu puji-pujian terbaik. Itu ya, itu kesaksian saya supaya saudara dikuatkan. Di saat saya hancur, jadi suara saya hilang 2,5 bulan. Dokter bilang, bisu ini Pak Yo ini. Tapi Tuhan ngomong gini, jangan takut, aku akan pakai engkau lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kamu akan memenangkan jiwa lebih banyak daripada sebelum kamu sakit. Kamu sudah ke Amerika, tapi nanti kalau kamu sudah dipakai lagi, kamu bisa ke benua yang tidak pernah kamu kunjungi. Karena Tuhan janji sama saya, Afrika. Tapi saya, intinya gini saudara, intinya kamu harus kuat. Tuhan buat kamu hidup itu untuk jadi kuat. Terima kasih, semoga firman hari ini menguatkan. Maaf kalau saya seperti ini, tapi saya ingin saudara tahu bahwa ketika dokter sudah angkat tangan, Yesus menyembuhkan saudara. Jadi kelumpuhan paralisi itu kalau sudah 3 bulan telat, kalau sudah 6 bulan cacat, dan Tuhan bikin saya gerak bulan ke-8, supaya tidak ada yang berani ngomong dia yang menyembuhkan. Jadi nama saya ini ditaruh di Dokter Stomo, dipelajari. Ini aneh ini. Harusnya bulan ke-3 cacat, bulan ke-6 tidak ada harapan, kok mulai jalan bulan ke-8. Jadi saya bulan 8 jalan tuh dokter kuat meloncat sebenarnya. Supaya, kenapa? Supaya tidak ada yang bicara. Supaya hanya Tuhan yang ditinggikan. Supaya saya bisa bicara. Saya ini ahli kesehatan loh. Tapi saya tidak pernah sakit. Jadi sekarang saya bisa bicara begini. Dulu aku dengar orang bilang Tuhan menyembuhkan. Sekarang aku tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Saya harapkan ini menjadi berkat buat saudara semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Maria. Luar biasa Pak Ayu. Tuhan dahsyat, sangat dahsyat.